ada hebatnya Bima Arya, pecundang dia. Kalau dia hebat, dia jalankan. Wah, saya bukan cuma angkat jempol 4, bukan. Tak kirimin sini, tak kasih hadiah Bima Arya ini. Jadi memang yang dibahas tadi adalah masalah legal standingnya kan, yang memang terjadi perpecahan di dalam GKI sendiri, baik dari GKI Pengadilan dan GKI Yasmin. Tetapi yang sedang kita soroti, bagaimana bisa seorang pejabat negara ya menolak putusan MA, tidak mau tertib melakukannya. Nah, itulah kesalahannya. Nah, adapun kalau misalnya ada namanya hukum perdamaian dalam kasus perdata, ada hukum perdamaian segala macam, itu bisa terjadi. Nyatanya sekarang HKBP saja. HKBP saja yang dengan suara bulat saja yang tidak berdamaian tetap nggak dilaksanakan. Artinya memang ada presiden di situ. Ya, memang ada kesengajaan. Nah, itu nanti HKBP pun maunya dipecah-pecah juga, maunya mereka. Supaya nanti terjadi begitu lagi perdamaian tadi itu. Untungnya timnya Pendeta Palti kompak. Jadi sebetulnya yang kita garis bawahi adalah bagaimana seorang Bima Arya tidak taat kepada hukum. Sama dengan wali kota Bekasi. Artinya kan ada kan terjadi ketidaktaatan hukuman. Sehingga minoritas suruh ngalah lagi, sekali lagi. Ya kan, suruh agama damai lagi. Yang agama damai Islam tapi yang disuruh ngalah orang Kristen terus, kan bajingan namanya kan. Agama bajingan kan. Agama damai gundul mupeang kan. Nah, ya itu damai gundul mupeang. Nah itu kan sama Islam aja bunuh-bunuhan, bakar-bakaran kok. Ya kan? Itu yang kita garis bawahi, ada ketidaktaatan hukum. Kenyataannya HKBP Bekasi kan juga sama, sudah putusan MA, sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap nggak dilaksanakan kok. Berarti kan ada yang salah dengan negara Indonesia. Itu yang digarisbawahi Pak, bukan masalah terus terjadi perdamaian, GKI-nya pecah ya, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, lalu ada yang kompromi, ada yang tidak kompromi. Menurut saya yang kompromi itu juga kurang ajar. Pendeta yang kompromi itu juga, kalian mau ngajarin apa sama anak kalian ya tadi ya, sampai Pak Kris juga bilang kalau pendeta aja bohong, gimana dengan jemaatnya? Nah, itu yang saya tahu ya, karena saya banyak menginvestigasi masalah ini. Jadi memang pendeta-pendeta itu banyak yang bohong. Ya, nah, kalau pendetanya bohong berkompromi, bohong pahit putih, wah ya udah. Kalau habis makan nggak apa-apa, nanti besok juga kan kita. Ya. Oke ya. Itu yang kita takutkan ketika para pendeta itu berkompromi dengan dosa. Ya, dan ada situ ada banyak sekali muatan. Oh banyak ya pendeta-pendeta yang begitu, pendeta-pendeta bajingan itu juga banyak. Jangan kan pendeta yang bohong, pendeta yang itu tadi pendeta perpuluhan aja terang-terangan kok, ya kan? Dengan tidak malu-malu, Gilbert itu kan. Kalau saya diberkati Tuhan, nggak tahu malu dia lah, itu lu lihat tuh, banyak orang miskin di pinggir-pinggir jalan begitu. Banyak pendeta nggak tahu malu pun banyak, jadi jangan heran gitu loh. Ada pendeta-pendeta kompromi terlepas dari izinkan untuk berdamai setelah putusan perdata itu kan. Tetapi buat saya itu adalah sebuah justru menunjukkan ada yang nggak beres. Gitu ya. Kan sudah Mahkamah lagi, gunanya Mahkamah Agung buat apa? Kalau gitu ngapain sampai inkrah di Mahkamah Agung? Nggak usah kalau gitu damai saja. Kenapa nggak damai-damai saya dari awal? Kan pertanyaan kan begitu kan. Kalau gitu buat apa inkrah? Terus sampai Mahkamah Agung berjuang sampai ke sana. Kalau akhirnya juga damai kan Bima Arya dan apa masih percaya? Bima Arya itu sudah bolak-balik pindah lokasi nggak jadi lagi, pindah lokasi nggak jadi lagi. Dia sendiri yang menjanjikan, dia sendiri yang mengingkari loh. Ada 3 kali atau berapa kali itu dibilang. Masa masih percaya lagi ini mau pindah lokasi lagi? Wah. Kecuali itu sudah jadi gedungnya, mau pakai apa enggak nih? Nah, dikasih nih gedung nih, langsung hibah. Nah, itu mungkin beda lagi ya. Mungkin itu dianggap, tapi masalahnya ini benar-benar ini masih proses lagi kan, masih tanah lagi, mesti bangun lagi, ngurus IMB lagi. Dengan dijanjikan, artinya kan belum ada realisasinya. Itu kan sudah dijanjikan sama Bima Arya sebelumnya. Sebelum putusan Mahkamah Agung, itu sudah direlokasi berkali-kali itu GKI Yasmin itu. Nah, sama wali kota sebelumnya dan kemudian sama Bima Arya juga kan.
Artinya sudah ada janji palsu, masa mau percaya lagi sama janji palsu? Kalau saya mah nggak percaya. Nah, itu dan pendeta yang mau mengiyakan itu pendeta bodoh menurut saya, itu pendeta GKI-nya itu yang kemarin itu ketua majelis bodoh menurut saya. Yang tidak punya prinsip Alkitab. Mau ngajarin apa sama anak-anaknya? Emang itu sekedar bangunan gedung? Nah, itu pendeta bodoh. Makanya saya sendiri bukan penganut gereja gedung, tetapi kenapa masalah ini saya concern? Saya bukan penganut gereja gedung ya. Buat saya gereja itu bukan gedung. Ya, itulah sebabnya pemuridan saya di seluruh dunia pun tidak berupa gedung. Sejak saya di Indonesia pun kita tidak menggunakan gedung. Kita pemuridannya itu benar-benar nggak di gedung ya. Sejak tahun 2015 kan kita mulai penginjilan memuridkan ya dengan tanpa gedung. Ya, tetapi ini masalahnya bukan cuma GKI saja, termasuk Ahmadiyah, termasuk orang Hindu yang pura di Bekasi itu yang nggak boleh didirikan, sampai sekarang nggak didirikan, ya kan? Nah itu yang kita bidik, bukan masalah inkrahnya. Jadi Bima Arya hebat? Nggak ada hebatnya Bima Arya, pecundang dia. Kalau dia hebat, dia jalankan itu. Wah, saya bukan cuma angkat jempol 4, bukan. Tak kirimin sini, tak kasih hadiah Bima Arya ini. Tak kasih kaos. Tak kasih kaos kutu di seberang samudera. Saya kirimin itu. Bukan cuma angkat jempol 4. Kalau Bima Arya berani melaksanakan putusan MA, itu baru angkat jempol 4. Bukannya malah sudah MA masih kalah lagi sama masyarakat. Masa nggak usah MA kalau begitu. Ya walaupun di status semua bisa berdamai setelah ini, tapi kan nggak usah MA kalau begitu. Nggak usah capek-capek. Sekarang kami mau mengarah ke MA. Cimindi, Pak. Iya, Indonesia makmur. Jadi begitu yang dimaksud Pak Jakarta Siol. Bukan masalah proses itunya, tetapi bagaimana bukan masalah proses berdamai, tapi bagaimana, mengapa mereka harus berdamai. Nah itu loh. Kenapa nggak sebelumnya saja? Kan balik lagi, kenapa nggak sebelumnya saja? Kalau gitu ngapain putusan MA? Artinya sudah putusan MA, yang punya HKBP saja nggak dijalanin kok. Masa masih percaya lagi sama pemerintah? Kalau saya nggak percaya. Yang HKBP saja, yang kompak saja nggak dijalanin. Nah, kenapa? Karena ada presidennya sebelumnya. Mereka maunya damai lagi. Mereka mau dibikin damai lagi. Artinya nggak bisa dijalanin putusan MA-nya. Sah HKBP-nya. Untungnya sampai sekarang HKBP masih bersuara. Gitu. Silakan Jakarta Siol. Oh, mana mikrofonnya masih mati ya? Ya, silakan. Pak Paul, masuk ya. Jadi gini Pak Paul, saya setuju apa yang dikatakan Pak Paul. Setuju. Saya melihat dari sisi GKI-nya, Pak ya. Artinya ada apa? Artinya kalau mau konsisten gitu, jangan pecah di dalam. Kalau kayak seperti ini, Pak, ya lihat Pak, ke depan GKI malah semakin sulit. Karena apa? Ya, ini kita bicara secara yuridis, Pak ya. Karena apa? Lo udah diterima. Iya. Lebih bagus sekarang kayak kami Philadelphia. Kalau nggak mau, semua dari atas sampai bawah nggak mau. Nah ini jadi sekarang malah tambah sulit menurut saya, karena secara yuridis diterima tuh tanahnya oleh GKI Pak ya, tapi jemaat tidak terima. Nah ini yang saya bilang sebenarnya paling bagus tuh kalau ada dari Sinode GKI Jawa Barat gitu. Ada nanti saya carikan ya, ada nanti biar masuk ya. Mungkin minggu depan mudah-mudahan bisa ada yang masuk dari GKI Jabar. Kebetulan ada kenalan juga. Nanti coba mudah-mudahan bisa masuk ya dari pengurus sinode ya itu Jabar. Pak, supaya karena gini Pak, saya beberapa kawan lawyer lah ya yang lama seperti itu Pak. Dibilang kita mau bilang mereka sendiri ribut lah katanya gitu kan. Ya udahlah coba nanti kita cari dulu apa. Kalau kami Philadelphia itu malah lebih bagus. Dari atas sampai bawah, dari dulu sampai sekarang semua konsisten gitu. Itu enak fight-nya Pak. Gitu Pak Paul ya. Makasih Pak. Oke.